Wimar Show melanjutkan dengan Bambang Harimurti. Tadi cerita mengenai organisasi buruh yang bisa mendanai kegiatannya mandiri dari iuran sampai mengumpulkan 9 miliar. Iya, itu otentik itu ya. Otentik. Jadi mereka sudah seperti organisasi buruh dan partai juga di luar negeri kan ada iuran. Orang masuk partai itu atau masuk serikat itu bayar iuran karena ingin aspirasi bukan dapat uang. Iya. Nah, ini yang harus kita ubah. Kalau di Indonesia kan siapa yang jadi kepala partai seolah-olah harus mencari dana buat seluruh anggota partainya. Ini satu dari sekian banyak serikat buruh yang metal ini atau terbesar atau bagaimana bisa punya dampak? Saya kira ini terjadi karena pertama di sektor ini relatif orangnya berpendidikan dan penghasilannya lumayan dan punya pengetahuan ya. Saya ketemu dengan para pengurusnya, pengurus pucuknya tuh rata-rata S2 dan S1-nya tuh lulusan ITB, jadi mereka orang yang dulu kerja di Astra, menjadi manajer, menjadi jadi apa? Kelas menengah ya. Kelas menengah, dan inilah menurut saya adalah fondasi dari demokrasi yang sehat tuh kan kelas menengah. Ya. Nah, saya sih berharap satu saat serikat buruh ini akan menjadi partai atau paling enggak kekuatan penekan partai yang genuine. Karena kalau nggak salah Partai Buruh sudah pernah mendapat verifikasi hukum apakah ini? Enggak, problemnya dari Partai Buruh yang ada itu kan atau mereka sisa Orde Baru ya yang merupakan dari Golkar gitu yang sebetulnya istilahnya kader jenggot karena apa dari atas ke bawah dan modalnya masih feodal, siapapun ketuanya harus mendanai organisasi sehingga yang menjadi ketua itu biasanya preman-preman dan orang-orang korup gitu. Nah, kemudian yang lain adalah sebetulnya partai yang sisa aktivis buruh klandestin di zaman Orde Baru, yang sebetulnya mereka kebanyakan bukan asli membela buruh, tetapi sebetulnya oposisi terhadap pemerintah, dan biasanya kan dua oposisi itu, atau berbasis keagamaan dari Islam atau dari buruh. Nah, sehingga ketika mereka muncul sebagai organisasi buruh setelah era reformasi, mereka bukan organisasi yang aslinya memikirkan kepentingan buruh. Kalau kita lihat seperti Federasi Metal ini, mereka betul-betul bahkan tidak mau ikut dalam soal politik. Mereka mau pastiin aja bahwa upah minimum naik, bahwa aturan-aturan ini ditegakkan dan sebagainya. Jadi mereka tidak, pada saat ini, mereka tidak peduli partai yang mana. Pokoknya siapa yang mendukung kepentingan buruh ini, itu yang kami lakukan. Dan saya lihat mereka sudah cukup efektif. Bahkan bisa membuat APindo, yaitu asosiasi pengusaha yang tadinya sangat powerful, sekarang juga sudah berimbang lah kekuatannya. Apa hubungannya antara kelompok buruh ini dengan buruh yang suka demonstrasi di jalan? Apa itu mereka juga? Ya, mereka termasuk itu, walaupun di dalam mereka sendiri memang ada faksi-faksi. Dan memang kalau kebanyakan yang besar-besar ini saya lihat mereka sendiri menjaga supaya mereka jangan ditumpangi oleh yang radikal yang sebetulnya punya advokasi lain ya, bukan, mereka kadang-kadang bilang wah itu kelompok-kelompok merah, itu kita harus jaga juga jangan sampai ditunggangi oleh mereka gitu. Ini kan sekarang kita 2013 awal, nanti pemilu itu pertengahan 2014. Dalam waktu 18 bulan ini, apakah masalah pendanaan ini masih akan menajam? Sekarang kan banyak kontrol sosial. Ada partai yang korupsi ditangkap KPK, ada orang cari dana melalui proyek akan diperingatkan. Menurut Anda ini masih di luar kendali? Kalau saya sih lihatnya lebih sistemis ya, lebih atas. Kan Bung Wimar nih malah penggemar bola yang sangat luar biasa. Nah kan Arsenal. Bung Wimar kan tahu kenapa pemain-pemain bola itu bagus, karena kan ada liga. Divisi 2 yang bagus-bagus naik divisi 1, bagus-bagus baru masuk divisi utama gitu. Di dalam partai politik Indonesia, demokrasi itu membutuhkan liga-liga seperti ini juga. Harusnya tuh orang belajar, wah ini partai di tingkat kabupaten, wali kota yang bagus, nanti naik menjadi tingkat gubernur. Itu menarik, nanti jadi boleh ada partai lokal gitu ya? Ya, saya kira, dan itu terbukti kan, misalnya contoh kayak Bung Jokowi ini, dia kan sukses sebagai wali kota. Nah, kalau dia sukses sebagai gubernur, barulah menurut saya ketika ada pertarungan presiden, kalau Jokowi maju, inilah yang namanya produk sistem demokrasi.
ya yang sudah lulus dari divisi bawah naik divisi atasnya, naik lagi ke divisi atasnya. Kita lihat kan Ronald Reagan bekas gubernur, ya kan. Clinton juga bekas, terus gubernur juga. Obama kongresmen senator. Obama sebelum jadi, kenapa dia terpilih senator? Karena sebelumnya dia juga punya posisi, ya dia sebetulnya rada kayak LSM ya. Kongresmen, dia pernah LSM membantu orang miskin bersama ini Katolik. Jadi ini yang akan muncul. Kalau kita sekarang masih transisi, menurut saya 2014 ini mungkin mudah-mudahan titik transisi terakhir. Tidak terasa, ini udah habis lagi waktu segmen ini dan waktu episode istilahnya. Dan kita sekarang break dengan Babang Harimuddin.